عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini sebagai ciri dan tanda mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat inilah kita semua bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin jamaah para calon-calon penghuni surga, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah beliau ini sejak lahir sampai beliau diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah yang terkandung di dalam kisah-kisah beliau, di mana dalam kisah ini semuanya menunjukkan bagaimana keluhuran daripada akhlak beliau. Karena tujuan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak kita manusia. Jauh sebelum kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, jauh sebelum kita ini diperintahkan untuk berangkat ke Haromain, melaksanakan haji atau umroh, jauh sebelum kita ini diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa dan lain sebagainya, yang pertama adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini yang terjadi sekarang. Fenomena akhlak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini. Banyak orang mengaku pengikut Rasulullah, tapi akhlaknya jauh daripada Rasulullah. Banyak yang mengatakan mereka ini adalah umat Rasulullah, tapi apa yang mereka lakukan kadang-kadang menyimpang daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari lahir sampai beliau wafat kembali, kisah beliau ini luar biasa. Tadi sedikit saya nguping dari bacaan Maulid Tiba, kalau salah dibenerin. Walam tansalumuhu tara anwa'an min fahrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli falamma istadabiyat al-qubin rabbil khaliq wa dhati habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badrun fi tamami. Benar gak begitu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan, pertama beliau sudah pakai celak mata. Makanya kalau ada yang bilang pakai celak mata lo kayak perempuan, beliau tidak tahu sejarah. Yang namanya sunnah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ini dapat pahala sunnah. Iseng-iseng kita garis di bawah mata kita dapat sunnah. Tapi celak mata yang asli, jangan arang. Secara gampang, yang penting kan hitam gitu kan, pakai arang. Ini sudah pakai celak mata.
Yang kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini keluar bukan pada tempat yang biasa manusia keluar. Makanya kalau ada manusia ngaku sama seperti Nabi, ini benar-benar tidak berakhlak kepada Rasulullah. Keluarnya aja beda. Ini mohon maaf, kita biasanya keluarnya dari mana lahirnya? Ya begitu kan. Beliau ini keluar dari lambung sebelah kanan. Ini kalau bahasa sekarang dari sesar. Untuk apa? Menjaga kemuliaan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ketika beliau ini lahir, beliau ini pertama adalah hamidan, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dilahirkan sudah bertahmid kepada Allah, memuji kebesaran Allah, memuji keagungan Allah. Kita udah tua bangka aja kadang-kadang, mohon maaf, syukurnya nggak ada, tahmid kepada Allah juga nggak ada, jauh dari majlis tahmid. Hamidan syakiran, syakiran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya maulid ini pun merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Kalau ada yang bilang maulid bid'ah, ngajinya kurang jauh. Kenapa? Kalau yang namanya bersyukur, ini terserah bagaimana kita mengejawantahkannya. Rasa syukur ini bisa bermacam-macam, yang jelas tidak menyimpang dari aturan agama. Kenapa? Kalau kita tidak bersyukur saja kita sudah dianggap kufur dan ingkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 Allah menjelaskan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kamu bersyukur, saya tambah nikmat. Tapi ketika kamu kufur ingkar, inna 'adzabi lasyadid, Allah memberikan siksa yang teramat pedih kepada kita. Sekarang kita cinta mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana syukurnya kita? Nih, saat ini kita ngumpul maulid, membaca riwayat beliau, duduk membacakan kisah beliau, kemudian mendengarkan tausiah. Ini salah satu realisasi kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah. Bisa jadi tanda syukur ini menjadi wajib ketika kita ini begitu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di mukadimah prolog dijelaskan, kalau anak aja ulang tahun kita beliin kue ulang tahun, kisah kita kasih hadiah. Rasulullah tidak minta hadiah. Kita tidak maulid juga Nabi tidak rugi. Tapi kita yang rugi karena kita nanti tidak akan mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sajidah, Rasulullah sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilahirkan sudah sajidah. Kita yang hidup sudah 30 tahun, 40 tahun sujud kepada Allah, sholat kepada Allah itu masih jarang-jarang. Benar kan? Masih ada juga yang tidak mau melaksanakan sholat, tanda syukurnya tidak ada. Tapi Rasulullah ketika lahir sudah hamidan, syakiran, sajidan, sudah bertahmid, bersyukur dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa cinta Rasulullah, akhlak Rasulullah ini bukan hanya kepada teman, bukan hanya kepada sahabat, bukan hanya kepada orang tua. Kita kalau misalnya berakhlak sama teman wajar, baik sama orang yang baik sama kita lumrah. Tapi kalau kita baik sama orang yang jahat sama kita, ini jihad yang luar biasa. Kalau ada orang jahat sama kita, kita balas jahat lagi, ya seri namanya. Ada orang baik sama kita, kita baik lagi juga seri. Tapi ketika kita ini baik sama orang yang jahat sama kita, ini akhlak yang luar biasa. Dan ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ketika Rasulullah berangkat ke masjid, ini ada yang ditugaskan
seorang kafir ini untuk menghadang jalannya Rasulullah. Rasulullah lewat ke masjid ini udah ditungguin di atas. Ketika Rasulullah jalan di bawah diludahin dari atas. Ketika tahu diludahin, bahkan dalam sejarah dikatakan persis kena wajahnya, beliau hanya menoleh ke atas. Dia ucapkan alhamdulillah dan dia terus berangkat ke masjid. Pernahkah ketika beliau diludahi kemudian terlontar kalimat-kalimat kotor? Sialan lo, kafir lo, murtad lo, laknatullah. Tidak pernah terucap dari lisan beliau yang mulia. Besok lewat lagi. Ketika lewat diludahin lagi Rasul. Marahkah beliau? Tersenyum beliau. Langsung berangkat lagi ke masjid. Besok ini diludahin lagi. Sampai ketika beliau lewat ini, dia nengok nggak ada yang ludahin. Kata Nabi, bingung ini mana langganan yang biasanya ngeludahin saya. Dia cari-cari, ternyata orang yang ngeludahin ini dalam keadaan sakit. Rasulullah dari masjid pulang ke rumah, ngambil persediaan, dia bawa kurma dan air zam-zam. Dia berangkat, dia cari alamat orang yang biasa ngeludahin dia. Ketika ketemu, assalamualaikum, kaget di dalam. Siapa? Saya siapa? Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah yang biasa ente ludahin. Takut di dalam. Bayangin Pak, kalau kita misalnya habis dolimin orang, kita sakit didatengin, kaget nggak kira-kira? Ketika itu Rasulullah menjenguk dengan kalimat dan bahasa yang santun, disuapkan kurma, diminumkan air zam-zam. Tapi yang terharu, beliau mengatakan, ya Muhammad, saya kemarin ini disuruh sama orang untuk melengsarkan engkau menjadi nabi, untuk mencaci maki engkau agar tidak ada pengikutnya. Tapi ketika saya sekarang sakit, yang nyuruh saya kabur, bahkan gak ada kabarnya sampai saat ini. Yang bayar saya juga kabur, mereka tidak tanggung jawab. Maka persaksikanlah ya Muhammad, karena kemuliaan akhlakmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai saat ini saya peluk agama Islam karena akhlaknya seorang yang kafir masuk ke dalam agama Islam. Bukan yang Islam dikafirkan, tapi orang kafir diislamkan. Ini luar biasa. Enggak, ketika beliau ini walat tuh sekarang sakit, yang enak aku bawain racun kan, kita kasih minum racun mati. Ajaran Rasulullah. Ketika beliau ini selesai sholat, beliau duduk di bawah pohon kurma. Datang seorang kafir bernama Daksur. Dari rumah sudah diasah pedangnya. Ketika sampai di Nabi lagi tidur-tiduran, kalau bahasa Betawi, itu pedang ditanggelin di leher Rasulullah. Apa kata Daksur? Muhammad, kemarin banyak teman lu, boleh jadi banyak tingkah. Kemarin kamu dikawal kemana-mana oleh saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu yang gagah. Sekarang kamu sendirian Muhammad. Kalau saya tebas batang leher kamu, siapa yang nolong kamu? Rasulullah tersenyum dengan ancaman ini. Beliau menjawab, Allah yang akan menolong saya. Ternyata kalimat Allah apabila diucapkan oleh orang yang bersih, oleh orang yang jiwanya lapang, pengaruhnya luar biasa. Ketika disebut kalimat Allah, gemetar Daksur seluruh tubuhnya. Keringat dingin bercucuran, tangan nyelincin dan pedang pun terlepas. Ketika pedang ini terlepas, Rasulullah angkat pedang ini sambil berkata, ya Daksur, sekarang pedang ada di tangan saya. Andai saya tepas batang lehermu Daksur, siapa yang tolong kamu? Kata Daksur, enggak ada ya Rasul, kecuali kalau mau Anda memaafkan saya. Dan Daksur, baik, saya maafkan engkau. Jangan ulangi perbuatan ini lagi. Saya maafkan, silahkan pulang. Kalau kita begitu, diancam mau dibunuh, pedangnya jatuh di depan kita, pedang ada di tangan kita, yang enak kan kita putusin lehernya. Benar gak? Itu kita. Rasulullah diancam dibunuh sampai nyawanya mau hilang, orang minta maaf dimaafkan. Jadi kadang-kadang kita, orang lagi diem, kita kata-katain. Orang lagi diem, kita hina-hina, kita bikin hoax dan lain sebagainya. Ajaran siapa?
bukan ajaran daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak sejalan kita kafirkan, orang tidak sejalan kita perangi. Nauzubillahi tsumma naudzubillah. Saudara-saudara muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keluhuran daripada akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak ini lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam jiwa Rasulullah ini terdapat suri tauladan yang baik, akhlak yang luar biasa. Ternyata diwariskan juga akhlak beliau ini kepada para sahabat. Dulu Rasulullah ini rutin berangkat ke pinggiran kota, alun-alun kota Madinah, itu membawa roti. Rasulullah ini berangkat pagi, siang, dan sore. Beliau datang ke alun-alun kota Madinah ini hanya untuk menyuapi seorang pengemis buta, dan pengemis ini bukan beragama Islam tapi seorang Yahudi. Datang Rasulullah, dia suapin untuk pengemis. Ketika disuapin pengemis ini, pengemis itu berkata, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu bukan nabi dan bukan rasul, jangan diikuti karena beliau adalah seorang tukang sihir. Lenyapkan Muhammad, kalau bisa bunuh Muhammad. Kalau kita lagi nyuapin orang, kita kata gitu, yang enak kan kita pelintir malahnya. Rasulullah setiap hari, pagi, siang, sore, sampai beliau meninggal baru selesai. Dan sampai si budak tidak tahu siapa yang nyuapin beliau setiap hari. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nanya sama anak Aisyah, kira-kira ada nggak sunnah Nabi yang belum saya jalankan? Kata Aisyah, ada abah. Rasulullah itu suka pergi pagi, siang, dan sore bawa perbekalan makanan. Beliau ini mendatangi seorang pengemis Yahudi yang bermata buta. Baik, ceritanya mau nyontok nih. Berangkat Abu Bakar As-Siddiq bawa perbekalan makanan. Beliau datang ke kota, alun-alun kota Madinah. Dia cari orang yang buta yang dimaksudkan oleh Aisyah ini. Begitu dia mau suapin, orang buta ini berteriak, bunuh Muhammad, Muhammad cuma tukang sihir, habiskan keluarganya, jangan ikuti Muhammad. Saking keselnya, itu roti disuruh langsung dimasukin ke dalam mulut secara kasar oleh Abu Bakar As-Siddiq, sampai orang buta kaget. Kata pengemis yang buta ini, pasti Anda bukan yang biasa nyuapin saya. Kata Abu Bakar, lo tahu dari mana kalau bukan yang biasa? Yang biasa orangnya lemah lembut, dia tahu gigi saya udah ompong, dia haluskan makanan itu. Tapi sekarang kasarnya luar biasa, itu jempol masuk semua ke dalam mulut saya. Kata Abu Bakar, kamu tahu siapa orang yang biasa menyuapimu dengan sabar, yang bertahun-tahun menyuapi engkau, sekarang engkau pun tidak kelaparan? Orang yang biasa menyuapi beliau, menyuapi engkau, beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, orang yang menyuapi engkau dengan sabar, dengan akhlak yang mulia, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis seorang pengemis buta ini. Ya Allah, ternyata orang yang sedang saya hina, orang yang saya caci maki, orang yang saya anggap sesat dan lain sebagainya, ternyata beliaulah yang punya kasih sayang, nyuapin saya pagi, siang, sampai malam, sampai saya ini hidup karena diberi makan oleh beliau dengan kasih sayang. Ternyata beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, persaksikanlah pada saat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak. Ini persis ketika Wali Songo datang ke tanah Jawa, beliau tidak frontal. Ketika banyak candi, banyak tempat-tempat agama yang lain, tidak kemudian langsung dirubah segalanya, kemudian orang-orang yang ada di Indonesia dikafirkan, tidak. Mereka mengadopsi dari akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika datang ke Pulau Jawa tidak langsung, tidak boleh menggunakan kalimat sembahyang, harus sholat, tidak. Mereka tetap menggunakan kalimat sembahyang. Yang penting tetap sholatnya benar. Mau namanya mau sembahyang, dia mau apa? Kemudian ada surau, ada langgar, ada musola, ada tajuk di Nusantara. Bahkan ketika Panderplas dan Snoknorgronya mau cari ustadz di tanah Jawa, mau cari masjid di tanah Jawa, nggak ketemu. Coba bayangin kalau di Jawa itu kan kiai, kalau di tanah Sunda ajengam, kalau misalnya di daerah mana lagi, beda-beda lah namanya. Walaupun di tanah Jawa yang disebut kiai itu bukan hanya orang alim, keris juga namanya kiai. Ada kiai Kebo Slamet juga dan lain sebagainya. Jadi orang yang dihormati. Kemudian cari masjid, kita nyebutnya langgar, surau dan lain sebagainya. Padahal maaf, kalau kita ke Mekah, ke Madinah, pernah nggak kita nemu ada musola? Nggak ada. Sekecil apapun masjid namanya. Inilah ketika Islam datang ke Nusantara, membawa simbol-simbol akhlak daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Wali Songo datang ke tanah Jawa, Kanjeng Sunan Kalijogo ini berdakwah dengan budaya, berdakwah kemudian tidak meninggalkan adat istiadat yang ada, tetapi memasukkan unsur Islam di dalamnya. Kanjeng Sunan Kalijogo hafal Al-Quran, banyak hafal hadis, tapi ketika dakwah tidak ujuk-ujuk pakai dalil, tidak ujuk-ujuk dia baca Al-Quran dan Al-Hadis, tapi yang keluar apa? Yang keluar rumek soing wengi, gundul-gundul pacul, lir-ilir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tahu masyarakat Jawa pada saat itu belum paham tentang arti agama. Dan sampai saat ini pun orang menyebut masjid aja masih banyak yang masih alhamdulillah, masih alhamdulillah dan lain sebagainya. Hirobil ngalamin, gak apa-apa daripada gak ngalamin kan, mendingan ngalamin juga. Itu akhlak daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berdakwah, seperti yang dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika beliau ini merupakan uswah bagi kita, sebagai contoh bagi kita, maka ketika kita memusuhi orang yang tidak sejalan dengan kita, ketika kita mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, adakah dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah ketika Rasulullah memusuhi orang-orang yang tidak sepaham dengan beliau? Tapi kenyataannya di dalam kehidupan kita orang Islam mengaku umat Rasulullah, tapi kadang-kadang kita mencaci maki bukan hanya orang yang beda dengan kita, satu agama kita caci maki. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Saudara-saudara muslimin, zumratul mukminin rahimakumullah. Ketika kita memperingati Maulid, di sini ada sejarah. Kita mengenalkan anak-anak kita ketika kita bacakan Simtuduror, ketika kita bacakan Berjanji, ketika kita bacakan Maulid Ad-Dibai, mereka akan tahu dengan alunan-alunan yang luar biasa. Kalau ngapalin susah. Coba kayak tadi dibacakan Inna Fatahna dengan gaya Ad-Dibai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan qad min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Luar biasa. Dengan membaca indah, dengan membaca dilakukan, orang yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyul talib al-baithil warithil mani'is salim. Orang yang tadinya tidak tertarik jadi tertarik. Ini dengan pembacaan jadi hayat yang luar biasa. Baik kalau di pesantren ya, kita ngapal aja kalau dilakukan itu nggak hafal. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ketika makalah daripada Sayyidina Ali tentang menuntut ilmu di daerah Sukabumi itu dilakukan dengan bahasa Sukabumi, bahasa Sunda. Alala tadalul ilma illa bisitnatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin dakain wa hirsin wa istimarin wa bulgotin wa irsyadi ustadin wa li zamanin. Orang yang tadinya tidak hafal jadi hafal. Bahkan salah satu tembang dari Kanjeng Sunan Kalijogo kalau kita baca versi aslinya itu agak ringan. Lir ilir tandure wosomilir dai joroyo royo. Orang pusing apalagi bukan orang Jawa. Akhirnya dibikinlah sholawat yang enak. Lir ilir tandure wosomilir dai joroyo royo tak sengguh temanten anyar tak sengguh temanten anyar. Semua coba bocah angon benek nom limbing kuwi lunyu yo benek no kanggo basuh dodo tiro kanggo basuh dodo tiro kumitir bedail pinggir dondomono cuma tono kanggo sebo mengko sore mumpung padang mumpung jembar yo surau sallu alaihi. Bahkan ketika orang Jawa lagi ngamal tikar itu mengganti bacaan sholawatnya dengan lir ilir tandure usumilir da ijo royo tak sengguh semanten anyar. Luar biasa. Orang yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Makanya jangan pernah kita menilai orang dengan pakaian, dengan kostum yang dia pakai. Kita sudah terbiasa memakai kostum hitam, ada yang pakai kostum hijau, ada yang merah dan lain sebagainya. Ketika akidahnya sama, ketika tauhidnya sama, kita ini bersaudara. Benar nggak? Ciri khas boleh beda, Pak. Jadi kalau misalnya kita dikit-dikit karena perbedaan sedikit ribut, maka tidak ada ukhuwah Islamiyah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi rahmatan lil alamin, maka kalimat rahmatan lil alamin ini bukan ditujukan hanya kepada manusia, kepada seluruh makhluknya. Kita menjadi juru damai dunia ini. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ketika beliau wafat, ini pidato yang beliau katakan, ucapkan di depan para jamaah, ini sangat menyentuh hati. Ketika itu tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, persis dengan hari kelahiran. Sebagaimana biasa Bilal pun adzan di masjid. Selesai azan Bilal, adzan di masjid, jamaah melakukan sholat sunnah fajar dan lain sebagainya sambil menunggu kedatangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lama ditunggu, Rasulullah tidak kunjung datang. Akhirnya para sahabat mengutus Bilal bin Rabah untuk menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang Bilal ini sampai diucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bilal masuk. Dia lihat Rasulullah lagi terbaring sakit. Kata Rasulullah, wahai Bilal, sepertinya sakit saya ini sudah bertambah parah. Rasa-rasanya saat ini saya tidak bisa lagi mengimami sholat subuh berjamaah. Sampaikan ini kepada umat dan minta kesediaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami sholat. Dengan muka sedih berangkat pagi Bilal menuju masjid. Dia sampaikan bahwa Rasulullah tidak lagi bisa mengimami sholat subuh. Dia minta kesediaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau menjadi imam saat ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak pernah mau jadi imam kalau Rasulullah masih hidup. Akhirnya satu masjid nangis semua. Bapak bisa bayangin, subuh gelap-gelap, bahasa kitanya hampir siang, satu masjid nangis semua. Rumah masih jarang, kira-kira kedengaran nggak ya rumah kita? Jadi ada nangis berjamaah namanya. Sampai tangisnya ini terdengar sama Rasulullah. Rasulullah berkata kepada putrinya Fatimah, coba kamu lihat, kenapa orang di masjid semuanya nangis? Ketika ditanya, wahai Abah, ya Rasulullah, ya Habibullah, mereka semuanya nangis karena sedih bahwa saat berpisah sudah hampir datang. Baik kalau begitu, panggil Bilal. Bilal datang ke rumah Rasulullah, menjemput Rasulullah, memampah Rasulullah sampai ke masjid. Sampai di masjid, beliau langsung mengimami sholat subuh berjamaah. Sholatnya ringkas karena beliau sedang sakit. Dan beliau pun mengajarkan kepada kita, kalau kita sholat jadi imam, jangan lama-lama. Kadang-kadang kita kalau jadi imam suka overacting juga. Yang makmum mertua di belakang. Surah pertama sholat subuh 2 rakaat, surah pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua selesai Fatihah surah Yasin. Itu yang di belakang yang nenek-nenek kelengar, ngepet, panas dingin, yang punya penyakit darah tinggi langsung stroke di tempat karena nggak kelamaan. Tapi ketika sholat sendirian ya langganan aja udah. Kalau gak apa Allah. Sampai malaikat turun itu Raqib Atid. Ketika orang sholat mau catat amal kebaikan, kalau kita yang sholat, dia minta bahkan melihat nih orang sholat bacanya apa. Kalau nggak Allah begitu kita baca nah itu kan beneran bacaannya udah ketebak kita. Selesai sholat beliau berpidato, wahai para sahabat, sebentar lagi saat berpisah akan datang. Saya tidak tahu apakah ketika saya meninggal nanti kita bisa berkumpul bersama-sama. Maka oleh karena itu, kalau saya pernah salah saat kita hidup bersama-sama, saya pernah mukul tanpa alasan yang benar, pukul saya sekarang. Kalau saya pernah ambil tanah tanpa alasan yang hak, ambil tanahnya sekarang. Tuntut saya sekarang. Pemimpin mana aneh begitu, udah lengser jadi wali kota. Kalau saya selama jadi wali kota, ada yang tanahnya saya gusur, ambil lagi sekarang. Kalau ada yang dulu proyeknya saya berecokin, silakan tuntut saya sekarang. Ada nggak begitu? Ada. Ini seorang pemimpin luar biasa. Semuanya nangis dan semuanya sedih. Muncul seorang sahabat angkat tangan, namanya Sawat. Saya ya Rasul. Kenapa? Pada saat engkau ingin pecut unta dalam sebuah peperangan, Tuhan tidak tahu di belakang unta itu ada saya. Saya kena pecut. Terus saya menuntut balas karena saya kena pecut Tuhan. Yang lain sahabat pada kesal semua. Baik kalau begitu. Kata Rasulullah, Sayyidina Umar, tolong ambilkan cambuk. Ini Sayyidina Umar sambil bawa cambuk, kalau bahasa kitanya
Sahabat, tidak perlu Rasulullah yang kamu cambuk, buat halangin aja lah, kamu cambuk saya. Kata Rasulullah, tidak Umar, apakah kamu mau menanggung dosa saya? Biar dia cambuk saya, biar dia puas. Ketika cambuk sudah di tangan sahabat ini, dia ngomong lagi, ya Rasul, ada apa lagi? Saat saya kena cambuk Tuhan, posisi saya lagi tidak pakai baju, saya lagi telanjang dada. Jadi gimana? Tuhan buka baju Tuhan biar sakitnya sama seperti apa yang saya rasakan. Rasulullah membuka bajunya. Ketika bajunya dibuka ini, sahabat melempar cambuk sejauh-jauhnya. Beliau merangkul badan Rasulullah, mendekap Rasulullah, menciumi Rasulullah. Sampai sahabat yang lain bingung, ini maksudnya apa? Ketika selesai memeluk Rasulullah, Rasulullah ini, sahabat berkata, ya Rasul, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Saya nggak tahu kalau kita ini nanti bisa kumpul lagi. Iya, kalau saya masuk surga. Kalau saya masuk neraka mungkin tidak lagi ketemu dengan Engkau ya Rasul. Andai pun saya masuk surga, tentu kelasnya beda dengan Tuhan. Maka sebelum saya berpisah dengan Tuhan, saya kepengen kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit badan Tuhan yang mulia. Kalau saya nggak akal-akalin begini, nggak bisa saya meluk Tuhan dalam keadaan telanjang dada. Ternyata ini yang dimaui oleh sahabat. Saking terharunya Rasulullah berkata, siapa yang pengen lihat penduduk surga, lihatlah sahabat ini, karena beliau sangat mencintai saya. Luar biasa. Saudara-saudara muslimin wa sumratul mukminin rahimakumullah. Hidup beliau sampai menjelang ajal, beliau mencintai kita umatnya. Cuma kita kadang-kadang ini cintai ini, kalau bahasa sekarang cuek aja. Bener gak? Rasulullah cinta, kita cuek. Ketika kita baca sholawat pun kadang-kadang ogah. Hadir ke majlis taklil, kebanyakan ngirim. Ada kayak ngaji ngirim. Gatel nggak majlis taklim, mau ngirim aja dah. Karena ngajinya pakai arisan. Ada juga udah datang duluan dah, aku nyusul belakangan. Mana-mana nyusul ke belakangan, nggak ada depan. Tapi sampai 3 lebaran haji nggak nyusul, nggak nyusul ke warung kopi atau majlis. Banyak seperti itu. Bahkan ketika kita ini mengaku cinta, bukan cuma seaku-akunya. Sekarang kan kita mengucapkan cinta itu ringan, I love you, kan gitu. Kalau bahasa Jermannya I love you, aku cinta kamu, aku tresno karo kowe, abdi bogoh ka anjen. Tapi merealisasikan, mengejawantahkan rasa cinta itu bukan hanya bilisan. Cinta sama Nabi, cinta. Udah berbuat apa buat dakwah Islam ini? Ya, saya ngikutin musim aja lah. Maksudnya ngulik-ngulik. Lagi demo, ikut demo. Lagi orang cinta Rasul, saya ngikut. Ke NU ngikut, kemana-mana ngikut, kan begitu. Sama ketika orang bicara, saya cinta kepada NU, tidak cukup dengan kalimat kata-kata. Tidak cukup kita mengatakan saya orang NU, nih amaliyah saya NU, kunutan, tahlilan, rojaban, tahlilan, ziarah kubur. Tidak cukup. Menjadi seorang NU selain amaliyah juga harokah, fikroh dan girohnya harus mencerminkan seorang yang Nahdlatul Ulama atau Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Begitu nggak kira-kira? Kita harus konsisten. Ketika kita ngikut kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita ada di wadah NU ini, jaga persatuan. Jangan menghina orang yang beda dengan kita. Jangan menghina orang yang lain agama dengan kita. Karena Allah menciptakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Kita disebut saja dipanggil dengan kalimat an-nas karena ini sifatnya umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapa manusia? Semua yang merasa manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bukan yang mulia yang punya jabatan, yang mulia bukan yang jubahnya panjang, yang mulia bukan yang imamahnya gede, yang mulia bukan yang tasbihnya panjang, bukan yang punya jabatan, bukan yang hartanya banyak. Siapa yang mulia? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang menarik kalimat inna di sini dimulai dengan harf taukid. Sesungguhnya benar-benar Allah dengan kalimat inna. Kemudian kalimat akramakum menggunakan isim tafdhil. Bukan sekedar mulia, tetapi yang paling mulia, akrama.
Atqakum juga menggunakan isim tafdil. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan kita, mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam direalisasikan di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Al-Fakir Jubairem, Ketua Les Bumi PCNU Kota Bekasi undur diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ta'imin, hamdan yafi'i kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa zinatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ya